Saat aku menyetrika baju, dengan air mata menetes, suamiku justru memeluk wanita lain di belakangku. Aku pikir rumah tanggaku sempurna, sampai rahasia itu menghancurkan segalanya. Pagi itu, matahari menyusup lembut lewat jendela ruang tamu. Aku, Laras, berdiri di depan papan setrika. Asap tipis mengepul dari setrika listrik, menyelimuti aroma wangi pelembut pakaian yang menenangkan. Di meja makan, Arga, suamiku, duduk sambil membaca koran. Ia menyesap kopi hangat yang kubuat, lalu tersenyum padaku. "Bajuku wangi sekali, Ras. Kamu memang selalu bikin aku rapi," ucapnya sambil merapikan dasi. Aku tersenyum tipis, menyembunyikan rasa letih di pundak. Pekerjaan rumah memang tak pernah ada habisnya. Tapi melihat Arga berangkat dengan kemeja rapi dan senyum lega membuat semua terasa ringan. "Kalau nanti sore kamu sempat, kita makan di luar ya?" katanya sambil menatapku. "Boleh, asal kamu gak pulang terlalu larut," jawabku, berusaha terdengar ringan. Arga mengangguk, lalu menghampiriku. Ia mencium keningku sebentar, gestur sederhana yang selalu kurindukan. Saat pintu tertutup di belakangnya, aku menatap setrika di tanganku. Aku tidak tahu, pagi hangat ini akan menjadi kenangan yang terasa asing di hatiku suatu hari nanti. Saat itu, aku hanya percaya bahwa kebahagiaan kami akan selalu utuh. Sore harinya, Arga pulang lebih cepat dari biasanya. Di tangannya ada kantong berisi kue favoritku. "Surprise, hari ini kita makan di luar. Tapi aku bawain ini buat teman, ngeteh sore," ujarnya sambil tersenyum lebar. Kami duduk di teras, menikmati kue sambil melihat langit jingga. Obrolan kami mengalir tentang rencana liburan, impian kecil, dan hal-hal remeh yang justru membuat hati hangat. Aku sempat tertawa sampai air mataku keluar karena candaan konyolnya. Malamnya, aku kembali menyetrika bajunya untuk besok. Kemeja putihnya tampak berkilau di bawah cahaya lampu. Arga lewat di belakangku, menepuk pelan pundakku. "Jangan terlalu capek, Ras," ucapnya lembut. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Dalam hati, aku mengucap syukur karena merasa memiliki suami yang perhatian. Aku tidak tahu, di balik punggung itu ada rahasia yang kelak mengubah segalanya. Pagi berikutnya, saat aku memisahkan cucian, mataku menangkap sebuah kemeja biru yang jarang sekali kupakai untuk Arga. Warnanya sedikit kusut, ada aroma parfum berbeda yang asing di hidungku. Saat ku gosok dengan setrika, ujung jariku menemukan sehelai rambut panjang terselip di kerah bukan milikku. Hatiku bergetar aneh, tapi aku mencoba mengabaikan. Mungkin hanya rambut dari laundry, pikirku, berusaha menenangkan diri. Sore itu, Arga pulang lebih larut dari biasanya. Senyumnya tetap ada, tapi terasa seperti hanya hiasan di wajahnya. "Banyak kerjaan di kantor," katanya singkat, sambil mengalihkan pandangan ketika aku menatap matanya. Malamnya, aku berdiri di depan lemari, memandangi kemeja biru itu yang kini tergantung rapi. Entah mengapa, rasanya seolah kain itu sedang menyimpan bisikan yang tidak ingin ku dengar. Dan hari itu, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa yang ia sembunyikan. Siang hari, aku membawa bekal makan siang untuk Arga, nasi kesukaannya dengan sambal buatan sendiri. Aku ingin membuat kejutan, tapi langkahku terhenti ketika sampai di halaman parkir kantornya. Dari kejauhan, aku melihat Arga keluar bersama seorang wanita bergaun merah. Mereka tertawa-tawa ringan yang dulu sering kudengar dari bibirnya. Lalu, tanpa ragu, Arga meraih bahu wanita itu dan memeluknya sebentar. Kotak bekal di tanganku terasa semakin berat. Nafasku tercekat, seakan udara sore itu lenyap. Aku berdiri kaku, membiarkan pemandangan itu membekas di mataku. Ketika Arga masuk kembali ke gedung, aku berbalik,
melangkah pulang dengan hati yang tak lagi hangat seperti tadi pagi. Bekal yang kubuat dengan cinta kini hanya terasa hambar di genggaman. Malam itu, aku duduk sendirian di meja makan, menatap kursi Arga yang kosong. Jam menunjukkan pukul 9 malam, tapi ia belum juga pulang. Setrika di sudut ruangan masih tercolok, menyala sejak sore. Aku menatapnya lama, seperti menatap saksi bisu dari semua yang terjadi hari ini. Hati ini ingin meledak, ingin bertanya langsung, tapi ada rasa takut yang menahan takut pada jawaban yang mungkin tak sanggup ku dengar. Aku menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri, mungkin aku salah lihat. Mungkin hanya salah paham, tapi bayangan pelukan itu terus berputar di kepalaku, menusuk lebih dalam setiap kali aku mencoba melupakan. Malam itu, aku mengambil keputusan diam-diam. Aku akan mencari tahu kebenarannya, tidak dengan emosi, tapi dengan mata dan telingaku sendiri. Karena jika hatiku harus retak, biarlah retak dengan kebenaran, bukan prasangka. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan setiap jarak-gerik Arga, pagi-pagi. Ketika ia mandi, aku memeriksa ponselnya diam-diam. Ada nomor tak dikenal yang sering muncul. Tapi setiap ku buka, pesan-pesannya sudah dihapus. Hanya sisa notifikasi panggilan yang tak sempat ia hapus. Sore harinya, aku melihatnya pulang lebih larut dengan alasan rapat mendadak. Kemejanya rapi, tapi aroma parfum yang menempel bukanlah yang biasa ia pakai. Ada wangi manis yang asing, seolah sengaja menempel untuk meninggalkan tanda di meja makan. Ia berbicara secukupnya. Matanya jarang menatapku. Aku mencoba bersikap biasa, menyajikan makan malam, menemaninya menonton TV, tapi di dalam hati, aku sedang menyusun potenggen-potenggen puzzle yang terasa semakin lengkap dan semakin menyesakan. Aku tahu, cepat atau lambat, rahasia itu akan terbuka. Dan saat itu tiba, aku harus siap meski seluruh hatiku mungkin tak lagi utuh. Aku tahu, saat itu pasti akan tiba. Dan hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Siang itu, aku sengaja melintas di dekat kafe yang sering disebut Arga sebagai tempat rapat klien. Dari balik jendela, aku melihatnya duduk di meja sudut bukan bersama rekan kerja pria seperti yang sering ia ceritakan, melainkan bersama wanita bergaun merah yang pernah kulihat di halaman parkir. Mereka tertawa pelan. Lalu wanita itu menyodorkan sepotong kue ke arah Arga dan ia menerimanya sambil tersenyum-senyum yang sama yang dulu selalu ia berikan padaku. Aku berdiri di luar, mematung sambil menggenggam tas erat-erat. Rasanya seperti menonton bagian hidupku yang diambil orang lain tanpa izin. Sepanjang perjalanan pulang, dunia terasa sunyi. Setrika di rumah masih tergeletak di atas papan, kemeja putih Arga setengah ku setrika sejak pagi. Aku memandangnya lama, menyadari bahwa kain itu mungkin akan kembali ia kenakan bukan untukku, tapi untuk seseorang yang kini mencuri senyumnya. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Arga belum pulang. Televisi di ruang tamu masih menyala, tapi suaranya nyaris tak kudengar. Hanya detak jam dinding yang terasa mengiringi pikiranku yang berkecamuk. Haruskah aku bertanya langsung dan mempertaruhkan segalanya, atau diam, menunggu hingga ia sendiri mengaku? Dua pilihan itu sama-sama menakutkan. Diam bisa membuat luka ini membusuk, tapi bicara bisa membuat segalanya runtuh dalam sekejap. Aku menatap lemari pakaian kami yang pintunya sedikit terbuka. Di dalamnya, semua kemeja Arga tergantung rapi, hasil tanganku sendiri. Tanganku yang sama, yang kini gemetar karena takut kehilangan. Di tengah keheningan itu, aku berjanji pada diriku. Besok, aku akan mengambil langkah, apapun risikonya. Aku tidak akan terus hidup di antara tanda tanya. Pagi itu, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Sambil menyiapkan sarapan,
Aku menyelipkan ponsel kecil di saku rokku ponsel lama yang sengaja kupakai untuk merekam. Jika nanti aku menemukan sesuatu, aku beralasan ingin menjemput kain di pasar. Tapi tujuanku sebenarnya adalah mengikuti Arga dari jauh. Motor tuaku melaju pelan, menjaga jarak agar ia tak curiga. Hingga akhirnya, ia berhenti di sebuah restoran yang bukan tempat biasa ia sebutkan. Dari balik kaca, aku melihatnya duduk bersama wanita yang sama. Kali ini, mereka tampak lebih dekat. Wanita itu merapikan kerah kemeja Arga kemeja yang semalam ku setrika dengan tanganku sendiri. Tanganku meraih ponsel, merekam pemandangan itu. Suara sendok dan tawa dari dalam restoran terdengar samar, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa berat. Aku tidak tahu, rekaman ini akan menjadi awal dari percakapan yang paling sulit dalam hidupku. Malam itu, aku menunggu Arga di ruang makan. Lampu hanya menyala redup, membuat suasana terasa berat. Di meja, piring makan yang sudah kusiapkan sejak sore, masih utuh. Aku sengaja menunggunya pulang. Ketika ia masuk, aku memintanya duduk. Tanpa banyak kata, aku meletakkan ponsel di meja dan memutar rekaman itu. Suara tawa dari restoran mengisi ruangan yang hening, disusul gambar Arga bersama wanita bergaun merah di layar kecil itu. Arga terdiam, matanya bergerak gelisah, seperti mencari alasan. "Ras, ini gak seperti yang kamu pikir," ucapnya pelan. Aku menatapnya tanpa berkedip. "Kalau begitu, jelaskan." Karena yang kulihat adalah suamiku duduk mesra dengan wanita lain, mengenakan kemeja yang kusetrika dengan penuh cinta. Suasana semakin sunyi. Di luar hanya terdengar suara hujan yang mulai turun. Dan di dalam, aku tahu jawaban Arga malam ini akan menentukan apakah rumah tangga ini masih punya masa depan atau hanya tinggal kenangan. Ia menunduk lama, lalu menarik napas berat. "Aku salah, Ras. Aku terlalu nyaman dengan perhatian orang lain. Padahal seharusnya aku menjaga hatiku hanya untukmu." Suaranya bergetar, matanya basah. Aku tetap diam, bukan karena tak ingin bicara, tapi karena aku ingin mendengar semua yang ia sembunyikan selama ini. Arga mengaku bahwa pertemuannya dengan wanita itu bukan sekadar urusan kerja, tapi juga pelarian dari rasa bosan yang tak pernah ia ceritakan padaku. Hatiku perih, tapi di balik luka itu ada bagian kecil dari diriku yang lega setidaknya. Kini semua jelas. "Aku minta kesempatan, Ras. Aku mau perbaiki semuanya," katanya sambil meraih tanganku. Aku menatap genggamannya. Di sanalah letak ujian terbesar. Apakah aku akan melepaskan atau mencoba kembali merangkai yang sudah retak? Hening menyelimuti kami. Aku bisa mendengar detak jam dinding. Bahkan suara hujan di luar terasa lebih jelas daripada suara hatiku sendiri. Arga masih menunduk, seperti takut melihat reaksiku. Tangannya hangat, tapi aku belum bisa memastikan apakah kehangatan itu masih layak kusimpan. "Aku gak minta kamu langsung percaya lagi," ucapnya pelan. "Aku tahu aku yang menghancurkan itu. Tapi aku mau membuktikan, Ras, kalau aku masih bisa jadi suami yang dulu." Kata-katanya melayang-layang di udara, lalu jatuh di antara kami, membentuk jarak yang sulit diukur. Aku menarik napas panjang. "Arga, aku sudah melewati hari-hari yang berat. Aku melihat sendiri hal-hal yang membuatku bertanya-tanya, apakah cinta kita masih ada? Dan sekarang, aku hanya ingin tenang." Ia mengangguk pelan, menerima bahwa keputusan ini tidak akan datang dalam satu malam. Beberapa hari berikutnya, rumah terasa seperti dua dunia yang berdampingan. Kami berbicara seperlunya, tapi aku bisa merasakan usaha Arga. Ia pulang tepat waktu, ikut membantu membereskan rumah, bahkan mulai menyiapkan teh untukku setiap sore. Suatu pagi, saat aku sedang menyetrika kemejanya, Arga berdiri di ambang pintu. "Boleh aku yang lanjut?" tanyanya.
Aku tertegun. Selama bertahun-tahun, ia tak pernah menyentuh setrika. Tangannya memang kaku dan gerakannya canggung. Tapi ada kesungguhan di matanya. Aku membiarkan ia mencoba. Beberapa lipatan kain terlihat tidak sempurna. Tapi aku tidak mempermasalahkan. Mungkin memang begini cara menyembuhkan, bukan dengan hasil yang sempurna, tapi dengan proses yang dijalani bersama. 3 bulan kemudian, Arga mengajakku berlibur ke Bali. Menghidupkan kembali rencana lama yang pernah kami bicarakan sebelum semua ini terjadi. Di pesawat, aku duduk di samping jendela, melihat awan-awan bergumpal seperti kapas. Arga menatapku, lalu berkata, "Terima kasih mau ikut. Aku tahu ini belum berarti semua sudah baik, tapi aku ingin kita mulai lagi dari sini." Di Bali, kami menginap di sebuah villa kecil dekat pantai. Pagi pertama, aku menyetrika kemeja putihnya di teras, sementara ia duduk membaca buku. Angin laut membawa aroma asin yang segar, bercampur dengan wangi sabun dari pakaian yang baru dicuci. Tiba-tiba, Arga berdiri dan memelukku dari belakang. "Ras, aku janji, mulai sekarang bukan cuma bajuku yang rapi, hatimu juga." Ucapannya sederhana, tapi cukup untuk membuat mataku terasa panas. Sore itu, kami duduk di pantai, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Ombak bergulung pelan, menyapu kaki kami. Waktu kamu lihat aku di restoran itu, Arga berhenti sejenak, menelan ludah. Aku lihat di matamu ada rasa sakit yang sampai sekarang gak bisa aku lupakan. Aku gak mau lihat tatapan itu lagi. Aku akan jaga supaya gak terulang. Aku menunduk, menggambar garis di pasir dengan jari. Arga, aku gak bisa janji untuk langsung melupakan, tapi aku mau mencoba memaafkan. Karena kalau kita terus mengingat yang buruk, kita gak akan pernah melihat yang baik. Ia tersenyum tipis, lalu menggenggam tanganku. Itu lebih dari cukup. Setelah liburan itu, kehidupan kami tidak langsung kembali sempurna. Masih ada hari-hari di mana aku teringat rasa kecewa, dan mungkin selalu akan ada. Tapi aku mulai menyadari, kesetiaan bukan hanya tentang tidak pernah salah, tapi tentang bagaimana seseorang memilih untuk kembali ke jalur yang benar. Aku juga belajar bahwa dalam sebuah pernikahan, perhatian kecil bisa menjadi pelindung terbesar dari godaan. Dulu, aku terlalu fokus pada pekerjaan rumah, memastikan semuanya rapi, hingga lupa bahwa hati pun perlu disetrika agar tetap lembut. Sekarang, setiap kali aku menyetrika bajunya, aku tak lagi melakukannya hanya sebagai tugas, tapi juga sebagai momen untuk mengingatkan diriku sendiri. Aku melakukan ini karena memilih untuk tetap di sini, karena memilih untuk percaya lagi walau butuh waktu. Beberapa minggu setelah pulang dari Bali, aku sedang melipat pakaian di ruang tamu. Arga duduk di sofa, memainkan gitar. Ia mulai menyanyikan lagu lama yang dulu sering ia mainkan saat kami pacaran. "Aku nyanyi lagi karena mau ingetin kamu," katanya sambil tersenyum. "Dulu aku jatuh cinta sama kamu bukan karena bajumu rapi, tapi karena kamu yang merapikannya." Aku tertawa kecil, lalu menatapnya lama. "Dan aku tetap di sini bukan karena kamu tak pernah salah, tapi karena kamu mau berubah." Kami saling tersenyum. Rasanya seperti menemukan potongan terakhir dari puzzle yang sempat hilang. Kini, setiap kali aku melihat kemeja Arga tergantung rapi di lemari, aku tidak lagi melihatnya sebagai simbol pengkhianatan, tapi sebagai tanda bahwa kami pernah melewati badai dan memilih untuk tetap bersama. Aku tidak akan lupa bahwa baju-baju itu pernah membuatku menangis. Tapi kini, setiap lipatan kainnya juga mengingatkanku bahwa luka bisa sembuh, asalkan ada kemauan untuk memperbaiki. Dan di saat aku menaruh setrika di tempatnya setelah pekerjaan selesai, aku tersenyum. Karena aku tahu, bukan hanya bajunya yang telah rapi, hatiku pun demikian.